Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Teman-teman, beberapa hari yang lalu saya mengikuti sebuah seminar yang diadakan oleh Buffett Online School. Nah, teman-teman mungkin udah pernah dengar namanya Warren Buffett, itu kan terkenal sekali. Dia seorang investor, pemain saham kawakan ya, kelas berat gitu. Nah, saya kenapa tertarik belajar saham? Karena saya merasa bahwa portofolio investasi, aset alokasi saya selama ini itu ternyata salah. Yang selama ini saya mikir bahwa itu betul, tapi ternyata salah. Kenapa bisa salah? Karena 90% portofolio investasi saya itu kan di properti ya. Nah, sekarang kan krisis nih. Krisis, mau jual properti susah, orang banyak yang mau jual daripada yang mau beli, jadi harganya secara tidak langsung seolah-olah turun gitu. Jadi kita kalau mau jual harus jual murah baru bisa laku. Nah, ternyata aset alokasi yang saya lakukan itu salah. Jadi teman-teman ini bisa menjadi masukan juga buat teman-teman. Jadi kalau mau aset alokasi, investasi itu jangan diletakkan di satu tempat aja. Kan orang bijak kan bilang bahwa jangan letakkan semua telurmu di dalam satu keranjang gitu kan. Begitu juga dengan investasi kita. Nah, aset alokasi itu harus beda-beda. Jadi beda jenisnya. Jadi jangan kayak saya properti semua gitu. Jadi di pecah-pecah, ada propertinya, ada sahamnya, terus ada emasnya, ada apalagi unit link misalnya ya. Jadi dipecah-pecah. Terus selain beda jenis juga harus beda kelas. Beda kelas itu misalnya kalau kita investasi saham juga jangan sahamnya yang saham yang blue chip semua atau saham yang ecek-ecek semua gitu. Jadi harus proporsional, merata gitu. Terus beda tempat. Nah, kayak properti saya ini sekarang properti saya kebanyakan rata-rata di Jogja gitu. Nah, itu sebenarnya kan kenapa kita harus pecah-pecah di beberapa tempat? Karena misalnya suatu saat di daerah tersebut terjadi bencana gitu, terus hancur semua. Nah, kalau kita investasi cuma satu tempat itu kan akhirnya hancur semua gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah harus beda waktu juga. Jadi jangan sampai kita investasi semua cemplung duit masuk kita di saat ini juga. Nah, kalau di saham itu misalnya kita cemplungin semua pada saat yang salah kan besoknya crash gitu kan, ya udah duit kita kan habis semua gitu. Jadi kita harus masukin tuh sedikit kita bedakan juga waktunya. Nah, 4 jenis aset alokasi itu yang penting. Makanya kemarin itu saya belajar saham, saya mau masuk saham. Dan kenapa saya tertarik ikut yang Buffett Online School? Karena kan Warren Buffett itu kan terkenal sekali di saham kan. Jadi saya merasa bahwa kalau kita belajar dari orang yang terbaik itu kan berarti kan oke banget gitu. Nah, gimana kesan-kesannya setelah saya mengikuti kemarin 3 hari ya, pelatihan itu 3 hari. Ya, ada plus minusnya ya. Plusnya yang pertama adalah harganya murah, ya kan? Harganya murah. Tapi negatifnya, ilmu yang diajarin di kelas tersebut itu sangat basic sekali. Sebenarnya buat saya sih cocok, karena kan saya kan benar-benar amatiran ya di saham ya. Jadi buat saya benar-benar cocok, diajarin gimana cara memilih saham yang benar, gimana cara mengevaluasi harga sahamnya, apakah ini sudah bisa masuk atau kita harus segera exit. Terus diajarin juga gimana caranya kita menganalisa sebuah perusahaan sebelum kita memutuskan untuk investasi di saham perusahaan tersebut. Sebenarnya basic sekali, dan mungkin kalau teman-teman yang udah cukup sering main saham mungkin udah nggak terlalu menarik sebenarnya. Tapi kalau buat saya materinya oke, untuk dasar, untuk basic, untuk fundamental pengetahuan kita terhadap saham tuh oke. Cuma yang jadi masalah adalah seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya ya, bahwa kalau yang saya harapkan kalau kita mau ikut seminar itu kan sebenarnya kita harapkan adalah komunitasnya. Ternyata komunitasnya itu via Facebook kayak semacam Facebook group gitu, dan ternyata sayangnya lagi Facebook grupnya itu nanti akan dinonaktifkan gitu. Jadi kita udah nggak bisa berinteraksi lagi dengan sesama teman-teman, sesama murid, ya kan. Nah, saya sayangkan sekali sebenarnya kan, ya sebenarnya mereka melakukan itu karena untuk katanya melindungi kita. Jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang di dalam grup itu menyalahgunakan untuk, ayo invest sama gua, tanam duit sama gua gitu, nanti gua puterin duitnya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Cuma kan sayang sekali ya, jadi
apa yang komunitas kemarin kita sudah rame-rame belajar, kita tidak ada yang ngingetin lagi, kita tidak ada yang bisa saling diskusi, kita nggak bisa saling tanya. Nah, teman-teman, semoga perjalanan investasi saya ini, mulai dari pertama dulu yang saya cerita bahwa saya bisnis jual beli properti, terus mulai invest kos-kosan, sekarang saya mulai masuk saham. Jadi semoga ini bisa menjadi menjadi bahan untuk meningkatkan wawasan teman-teman semua dalam berinvestasi. Seperti yang tadi bilang di pertama, bahwa jangan sampailah kita investasi itu cuma investasi di satu bidang aja. Jadi harus disebar ke banyak bidang. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang mau saya sampaikan hari ini. Subscribe dulu. Nanti saya akan terus update video-video berikutnya. Jika saya sudah mulai aktif main saham, invest saham, nanti saya akan update kira-kira prospeknya gimana, ya, hasilnya gimana, terus kita bandingkan dengan investasi properti, investasi kos-kosan saya yang sebelumnya sudah jalan. Nanti kita akan bahas di video saya yang akan datang. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!